Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semangat pagi. Perkenalkan, saya Winarni yang akan mengajar IPA kelas 8. Jadi selama setahun ini kita bersama-sama akan berjuang untuk mempelajari IPA atau sains. Meskipun kita bertemu secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Jangan lupa lebih baik tetap di rumah, tetap hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran pertama ini akan Ibu sampaikan materi pelajaran kelas 8 berupa kompetensi dasar untuk semester ganjil 2020-2021. Mengingatkan apakah KD itu? KD adalah kompetensi dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai kalian sebagai siswa untuk menunjukkan bahwa kalian telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun KD yang harus kalian capai pada semester ganjil ini adalah ada 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Lalu 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Lalu 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Lalu 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.4 menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat aditif bagi kesehatan. Itulah KD-KD yang akan kita pelajari semester ini. Mengenai metode pembelajarannya untuk mencapai KD-KD tersebut, selama COVID ini kita menggunakan metode daring atau dalam jaringan. Kalian bisa melihat video yang saya upload atau yang lain atau tugas lewat media sosial dan sebagainya. Mengenai penilaian, nilai kehadiran pada saat pembelajaran dapat berlangsung lewat komen atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada ulangan lewat aplikasi Google Form atau yang lainnya. Ada juga tugas proyek yang harus dikerjakan. Mengenai sumber belajar, kalian boleh mencari di buku paket IPA kelas 8, buku paket elektronik, media lain. Kita lanjutkan dengan bacaan basmalah bismillah.
kita akan menuju ke materi 1, yaitu bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. KD 3.1 dan titik 2 yang telah ditayangkan tadi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, setelah kalian melihat video ini, dapat mendeskripsikan kata gerak, gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Apakah penting materi ini dipelajari? Oh, sangat penting. Dipelajari agar bisa membantu kalian memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Untuk ilustrasi gerak, perhatikan dua boneka yang saya pegang. Satu boneka bapak, satu lagi boneka ibu. Mula-mula berada di posisi yang sama. Perhatikan, menurut kalian, siapakah yang bergerak? Bapak. Kenapa Bapak dikatakan bergerak? Lalu, posisikan telapak tangan kalian begini. Dekatkan, jauh, dekat, jauh. Ketika mendekat dari posisi awal, telapak tangan bergerak. Begitu juga dari ketika menutup, membuka kembali, itu gerak. Jadi, deskripsi gerak menurut kalian itu apa? Perhatikan untuk ilustrasi gerak lurus. Perhatikan jarum jam dan boneka yang jatuh. Menurut kalian, manakah contoh gerak lurus? Mengapa demikian? Jadi, gerak lurus adalah untuk jarak dan perpindahan. Perhatikan ilustrasi dua boneka ini. Bapak posisinya sama dengan ibu, berjalan meninggalkan ibu sejauh 20 meter. Sampai di situ lupa, dompetnya ketinggalan, maka balik lagi. Jarak yang ditempuh Bapak 20 ke depan, 20 balik lagi ke ibu. Jadi jarak yang ditempuh Bapak adalah 40 meter. Apakah Bapak melakukan perpindahan? Perpindahan Bapak awalnya di dekat ibu, kembali lagi di dekat ibu. Maka perpindahannya adalah 0. Ilustrasi kedua untuk jarak dan perpindahan. Posisi ibu dan bapak sama. Ibu berjalan ke depan sejauh 20 meter. Berapa jarak yang ditempuh ibu? 20 meter. Berapa perpindahan? Sama, 20 meter. Jadi itu adalah ilustrasi untuk jarak dan perpindahan. Jadi jarak adalah, perpindahan adalah. Untuk ilustrasi kecepatan dan kelajuan,
Dengarkan cerita yang akan saya bacakan. Budi dari rumah berangkat pada pukul 5.30 dengan mengendarai sepeda menuju ke arah timur, ke arah rumah Iwan sejauh 2 km. Lalu mereka berdua kembali ke arah barat menuju sekolah yang berjarak 500 meter dari rumah Iwan dan tiba di sekolah pukul 06.30. Kelajuan sepeda Budi adalah 2.500 meter per 3.600 sekon atau detik. Sedangkan kecepatan sepeda Budi adalah 1.500 meter dibagi 3.600 sekon. Contoh yang lebih sederhana untuk kecepatan dan kelajuan. Wati dari rumah menuju warung di depan rumah yang berjarak 30 meter. Wati balik lagi ke rumah menghabiskan waktu 30 detik karena kelupaan membawa uang. Kelajuan jalan Wati adalah 60 meter dari ke depan balik lagi ke rumah, 60 meter dibagi 30 sekon atau detik. Maka kelajuannya 2 meter per sekon. Sedangkan kecepatan jalan Wati adalah 0 meter dibagi 30 sekon sama dengan 0. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan? Untuk ilustrasi gaya, saya akan memperagakan. Saya dorong, saya tarik. Saya dorong, saya tarik. Itu merupakan atau kalian boleh mendorong meja atau menarik meja, menekan plastisin atau malam, bisa juga merubah bentuknya. Jadi menurut kalian dari ilustrasi tersebut tadi apa? Itulah ilustrasi dari mulai gerak sampai dengan gaya. Tulis jawaban kalian pada kolom komen di bawah ini. Ditunggu paling lambat sampai sehari sebelum kita bertemu kembali pertemuan berikutnya. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.